Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 3 PIR. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi guna untuk melengkapi tugas estimasi biaya dengan Bapak Insinyur Damahendra, STMT, IPM, CST. Nah, apa itu definisi estimasi biaya? Mungkin dapat dilihat dari bagan ada ketersengkutan versi owner dan nilai kontrak serta dengan bid price. Nah, di sini ada juga tentang siklus estimasi. Proses estimasi dapat digambarkan di siklus sebagai berikut. Dari siklus-siklus ini dapat akhirnya kita dapat itu biaya proyek. Apa itu konstruksi ekonomi? Yang dimaksud dengan konstruksi ekonomi adalah upaya-upaya yang dilakukan baik dalam proses prakonstruksi maupun proses konstruksi dengan tujuan untuk menekan biaya konstruksi, termasuk juga dengan menekan kemungkinan terjadinya pembengkakan. Ada dua versi tentang biaya konstruksi, yaitu ada versi owner, pemilik bangunan, ada versi kontraktor pelaksana bangunan. Nah, apa-apa saja yang kita lakukan sebagai konstruksi ekonomi melalui yang pertama itu sebagai kita versi owner. Kita sebagai owner itu mendesain sederhana sesuai dengan fungsi. Yang kedua, kurangi struktur dengan desain khusus, struktur beton tipikal, lengkap untuk fondasi, menggunakan material lokal, spesifikasi yang jelas standar yang dikenal, pre-bid meeting, kurangi change order, tugaskan pengawas yang berpengalaman. Nah, kita sebagai kontraktor, pelajari dokumen tender dan lokasi proyek dengan seksama, gunakan alat yang efisiensinya tinggi, tetapkan C-method yang tepat, tingkatkan produktivitas kerja, gunakan alat komunikasi yang baik, gunakan subkon yang ahli, dan rapat secara rutin, terapkan konstruksi safety, jaga hubungan baik dengan masyarakat proyek. Faktor dan kunci asumsi. Cost engineer yang profesional dan mengenal dua hal penting, yaitu asumsi dan faktor kunci. Faktor kunci yang pasti adalah konstruksi schedule, konstruksi metode estimasi, dasar produktivitas tenaga dan alat. Kalau asumsi terdiri dari inflasi, kenaikan harga, dan risiko lain. Nah, di sini terdapat grafik dari faktor pasti dan asumsi. Bisa dilihat di PPT. Selanjutnya mengenai word breakdown struktur. Tahap pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan berdasar dokumen yang ada. Susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dan jenis proyek yang bersangkutan. Tiap hierarki dari proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail menjadi kegiatan yang dilaksanakan. Seorang cost engineer terkadang mengambil spesiasi tertentu, struktur, finishing, dan lain-lain. Hal-hal yang diperlukan untuk menyusun word breakdown struktur adalah dokumen tender terdiri dari gambar, spesifikasi,
persyaratan, surat perjanjian, dan adenda. Informasi-informasi yang diperoleh dari survei lokasi proyek, rencana metode pelaksanaan, pengalaman, dan pengetahuan cost engineer untuk proyek sejenis. Nah, di sini ada struktur WBS bangunan gedung, boleh dilihat di PPT tahap-tahapnya. Dan di sini juga boleh dilihat di PPT. Nah, untuk keterangan dari WBS tadi ini ada merupakan keterangan dari slide sebelumnya. Maksud dengan prelim adalah berbagai pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan. Kegiatan-kegiatan ini umumnya dirumuskan melalui construction method. Biaya prelim masuk dalam kelompok direct cost. Untuk proyek besar, biaya prelim besarnya cukup signifikan. Contoh prelim untuk proyek gedung ada soil investigation, temporary site office ceremony, kontrak dokumen, soft and as-built drawing, site overhead, training, mobilisasi dan demobilisasi, dan K3 dan lain-lain. Nah, biaya proyek terdiri dari dua bagian, yaitu biaya langsung direct cost dan biaya tidak langsung indirect cost. Inti dari biaya proyek adalah direct cost yang jumlah dominan mencapai kurang lebih 85% dari total biaya proyek. Keakuratan direct cost sangat dipengaruhi oleh kemampuan cost engineer yang diwujudkan dengan kuantiti dan harga satuan terhadap item pekerjaan. Kuantiti pekerjaan sangat berpengaruh terhadap kecermatan estimasi biaya proyek. Oleh karena itu, untuk menjamin kecermatan kuantiti diperlukan pemahaman tentang method of measurement dan konservasi volume pekerjaan tanah. Nah, method of measurement dalam kegiatan sehari-hari banyak kita jumpai cost engineer atau estimator bekerja tidak standar dalam sistem perhitungan. Kelemahan ini menyebabkan berbagai masalah, yaitu hasil perhitungan tidak meyakinkan, sulit melacak kalau terjadi kesalahan, sulit diteruskan oleh orang lain bila estimator yang bersangkutan berhalangan. Perlu mengembangkan method of measure dengan memakai standar dan quantity surveyor. Dalam metode perhitungan kuantiti pekerjaan melalui urutan berikut. Yang pertama, taking off. Kegiatan mengambil ukuran suatu elemen bangunan air dari gambar tender dan dimasukkan ke dalam suatu formulir berupa keterangan rinci tentang elemen tersebut. Squaring. Kegiatan menghitung satuan pekerjaan dari ukuran yang telah diambil dalam proses taking off. Abstracting, mengumpulkan elemen dengan jumlah kuantiti tiap elemen yang sudah di-quaring untuk direkap. Billing itu menyiapkan draft barcode tiap item pekerjaan. Nah, ini merupakan contoh formulirnya. Nah, ini menghitung volume galian. Ini adalah dengan galian tegak. Volume galian A dikali B dikali L. Nah, volume beton pada pertemuan struktur beton, kolom dihitung seluruh panjangnya, slab dikurangi bagian kolom, balok dikurangi bagian kolom, dan slab. Nah, ini untuk pekerjaan atap, boleh dilihat di PPT.
kita menghitung total panjang hubungan dan total luas atap. Ini juga untuk pekerjaan besi beton itu berbentuk balok A2 itu lantai 1. Ini rekap pekerjaan besi beton, direkap dalam satu tabel. Nah, kita menghitung volume pekerjaan tanah, unsur-unsur volume tanah. Ada 3 jenis volume tanah, yaitu bank atau asli, galian tanah, los atau lepas atau gembur, angkutan, dan kompakter tanah padat atau timbunan. Nah, ini perubahan volume tanah. Yang berubah di sini adalah kalau kita tanah asli itu VB, dan los itu kita menghitung V1-nya, dan untuk kompakter itu kita menghitung VC. Peristiwa pemadatan berkurangnya volume udara. Nah, peristiwa konsolidasi itu berkurangnya volume air. Dan setelah itu kita menghitung faktor kembang dan susut. Untuk faktor kembang atau seal faktor terhadap volume bank. FK sama dengan 1 tambah L per B, faktor susut atau sering disebut screen faktor terhadap volume bank. Itu Fs sama dengan 1 dikurang C per B, di mana B adalah berat volume bank, L adalah volume loss, dan C adalah volume compact atau pemadatan. Ini adalah contoh tabel konversi volume. Ada tanah pasir, tanah biasa, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke unit price. Apa itu unit price? Unit price ini adalah menentukan biaya setelah quantity. Faktor penting untuk menentukan biaya. Proses perhitungan biaya meliputi 2 aspek, yaitu aspek teknis untuk quantity dan aspek bisnis untuk harga satuan atau unit price. Ada 2 hal penting yang perlu diperhitungkan dalam penetapan unit price, yaitu ketelitian dalam menghitung dan strategi penetapan unit price. Hal-hal yang mempengaruhi unit price yaitu unit price untuk proyek konstruksi sulit untuk distandarkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Unit price proyek konstruksi dipengaruhi antara lain sebagai berikut: time schedule proyek, konstruksi metode, produktivitas sumber daya, termasuk waste material, harga satuan dasar sumber daya atau spesifikasi. Adalah grafik antara waktu dan unit price. Bisa dilihat di PPT. Nah, ini hubungan konstruksi metode dan unit price bisa dilihat di PPT. Nah, ini itu contoh alternatif untuk menghitung C metode jembatan. Bisa dilihat di PPT. Ini untuk gedung bertingkat, boleh dilihat juga di PPT. Ini menggunakan struktur beton ya. Nah, apa hubungan produktivitas dan unit price? Produktivitas adalah besarnya output hasil pekerjaan persatuan waktu untuk setiap sumber daya yang digunakan. Hubungan dengan unit price adalah produktivitas naik, unit price turun. Produktivitas turun, unit price naik. Produktivitas adalah suatu kemampuan atau biaya rendah atau bisa pun tinggi. Harga satuan sumber daya. Unit price pekerjaan dalam proyek konstruksi terdiri dari 3 unsur. Yang utama itu upah tenaga, material, dan biaya alat. Harga satuan dasar upah, material, dan mengaruhi harga sumber daya.
Spesifikasi itu proses negosiasi dengan pemasok. Unsur-unsur unit price. Unit price suatu pekerjaan pada akhirnya ditentukan oleh unsur-unsur yang dipengaruhi oleh aspek-aspek yang dibahas di depan. Unsur unit price yang utama ada 3, yaitu upah tenaga kerja atau labor, bahan material, alat atau equipment. Unsur upah tenaga kerja. Setiap macam pekerjaan perlu melibatkan beberapa jenis pekerja, ada mandor, tukang, dan pekerja. Produktivitas kelompok pekerja tersebut diajukan dengan faktor angka dan masing-masing jenis pekerja untuk tiap satuan pekerjaan. Saat ini, profesi pekerjaan bangunan telah maju, tersedia informasi upah di pasar atau kualitas pekerja. Unsur biaya material. Setiap macam pekerjaan memerlukan jenis material tertentu, semen, pasir, batu pecah, dan lain-lain. Banyaknya kebutuhan material tiap satuan pekerjaan untuk tiap jenis material ditentukan dari kuantiti terpasang plus waste. Kuantiti terpasang tidak dapat dikendalikan, tetapi waste harus dikendalikan. Waste material. Ada 2 jenis waste material, yaitu waste material tunggal, waste material campuran. Penyebab waste antara lain itu reject, kerusakan, kehilangan termasuk volume fiktif, pemborosan pemakaian di lapangan. Unsur biaya. Pekerjaan yang dalam prosesnya memerlukan penggunaan peralatan. Konsep biaya alat sebagai bagian dari pekerjaan adalah biaya depresiasi penyusutan alat, biaya operasi BBM, operator, dan lain-lain, biaya perbaikan mekanik, biaya depresiasi adalah sebanding dengan waktu seperti biaya tetap, tidak dapat dikendalikan, yang lainnya harus dikendalikan. Contoh biaya operasi. Boleh dilihat di PPT. Nah, kebutuhan material konsumel tersebut diambil dari pengalaman yang ada. Upah operator tergantung sistem pembayaran. Lanjut, contoh biaya perbaikan. Boleh dilihat di PPT. Unit price pekerjaan khusus. Dalam suatu proyek tertentu ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus atau sangat spesifik atau yang belum dikuasai oleh estimator yang bersangkutan. Pekerjaan khusus tersebut antara lain pekerjaan ME seperti building automatic system, pekerjaan landscaping, pekerjaan yang bersifat seni seperti ornamen, ukir-ukiran, lukisan, dan lain-lain. Unit price pekerjaan khusus tersebut sebaiknya dimintakan dari ahlinya. Bagan harga 1 dilihat di PPT. Nah, ini unit price dalam falas, unit price dengan double currency sebaiknya dirinci seperti yang di tabel. Nah, ini indirect cost proyek. Definisinya biaya yang harus dikeluarkan untuk keinginan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan proyek. Ciri-cirinya, kegiatan dari indirect cost tidak berlangsung di lokasi proyek, tidak ada kaitannya dengan komponen biaya proyek secara fisik. Indirect cost dalam satu cost estimate sering dimasukkan sebagai markup. Markup proyek dengan markup proyek itu biaya tidak langsung. Markup biasanya terdiri dari kontribusi terhadap biaya tetap organisasi atau perusahaan yang ada, cadangan untuk risiko, cadangan untuk laba. Besarnya markup sangat tergantung pada tingkat persaingan yang ada. Struktur bid price.
Nah, bisa dilihat di PPT. Ini hubungan tentang cost estimate dan bid price. Bisa dilihat di bagian yang tersedia di PPT. Nah, itu unsur utama dari markup. Ini adalah kontribusi proyek, bisa dilihat di bagian yang tersedia di PPT. Baiklah, mungkin sampai di situ penjelasan saya hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.